Nah, di Selasa kali ini, nah, balik lagi di Warkop. Nah, Warkop itulah ya. Jadi di Selasa ini tuh vibingnya lumayan seneng karena hampir semua kerjaan tuh selesai. Terus orderan masuk aman. Tinggal penagihan invoice sudah dikirim. Tinggal nunggu getaran-getaran dari Bank BCA masuk gitu guys. Nah, alhamdulillahnya eh ya entahlah karena kemarin juga mungkin sempet Sabtu Minggu itu gue nggak ada kerjaan sama sekali. Jadi di Sabtu Minggu itu sangat-sangat full rest. Bangun sholat tidur, makan. Udah, di hari Sabtu Minggu gue cuman ngerjain itu dan di hari Seninnya on fire banget. On fire dalam artian otak fresh, ngerjain semua tenang, tidak ada panik dan lain-lain. Nah, udah itu ya pokoknya sekarang kan baru hari Selasa ya. Jadi masih fresh terus tadi udah Senin tuh kita ngebahas invoice, pembayaran dan lain-lain. Alhamdulillahnya semua klien yang kita pegang itu semua ada progres lah. Walaupun memang progresnya tidak tajam banget, ya pelan-pelan konsisten. Yang penting terus upload, terus ada impactnya juga ngaruh ke klien-klien kita di Brand Hop. Jadinya alhamdulillah lah. Walaupun kadang ada beberapa kekecewaan yang bikin sedih itu kayak itu kan ada di folder sana dan akunnya masih belum balik guys. Jadi akun Brainhop masih kehack dan belum bisa diakses. Ujung-ujungnya kita semuanya renew semua. Jadi oh ini benar-benar Brainhop dirombak dari nol lagi tuh dari nol gitu. Jadi semuanya orang-orangnya dari nol, terus kerjaannya dari nol, terus desain video semua diulang, stylenya dari nol. Pokoknya semuanya lumayan PR lah. Terus di hari ini juga alhamdulillahnya tadi syuting banyak banget video Ustadz. Ustadz Dudi, Ustadz Isa, Ustadz Yuris, Ustadz Saiful. Terus ada tadi teh yang jago itu teh aduh udah ada udah yang jago bekam, yang ada udah terus itu kayak pokoknya the best lah. Terus nyobain green screen kan tadi di Ustadz Dudi itu the best. Green screennya juga udah lumayan walaupun memang belum 100% realistik karena memang harus di grading ulang supaya lebih bagus. Tapi so far so good sih. Nah terus ya seperti biasa kita nongkrong di Warkop Agam tiap Selasa malam. Nongkrong bukan nongkrong sih sebenarnya gue ngedit. Tuh, ngedit yang Ustadz Dudi guys. Dan ini dia donatur utama kita kemarin di minggu kemarin. Nah, ada Bapak Repi. Nah, ini nih. Ini adalah orang yang tidak disangka-sangka karena seperti yang dicerita kemarin, dia itu orangnya sangat-sangat perhitungan, guys. Dan anjir pokoknya STG dihitung si Repi membahas lagi. Orang kena ingat anjing ditagi ST goblok cek ente. Astagfirullahaladzim. Gak boleh ngomong kasar, tapi alhamdulillah percaya pi ente pi anjing ke orang. Besok dibayar yakin. Yakin harus tuh. Minta dibayar kumaha pi. Aku tanya ke rumah. Ya pokoknya kalau nggak besok lusa lah, telat sehari lah, telat sehari karena kan nggak tahu orang bayarnya mereka bising peting atau jam sore atau gimana kan orang nggak tahu. Kita tunggu apakah Dika bisa menepati janjinya atau tidak. Woi sorry Sebagai penonton kalian yang menilai sendiri. nah, aman guys. Jadi salah satu keutamaan jadi pebisnis itu adalah trust. Trust itu tidak boleh dikecewakan. Wow, padahal motornya jelek, berisik, dilihat pun nggak enak. Nah itu terganggu, itu kayaknya dosanya jariah guys. Nah jadi balik lagi, pebisnis itu yang diutamakan itu adalah trust, kepercayaan. Nah ketika kita udah eh, berkata berucap gitu ya, itu tuh harus ditanggungjawabin. Supaya apa? Supaya nanti ke depannya kalau ada apa-apa mereka tuh bisa percaya dan bisa bantuin kita lagi gitu. Dan kita pun ya bantuin mereka kalau mereka lagi kesusahan. Jadi saling lah. Jadi jangan sampai ada eh, kalau di kontrak kemauan prestasi itu nggak boleh ada guys. Kayak gitu. Dan alhamdulillahnya
info terbaru dan terupdate dari Brand Hop itu alhamdulillahnya kontrak kan sebenarnya bulan ini tuh pada habis. Terus mereka tuh perpanjang lagi. Terus ada beberapa klien yang kehitungannya tidak rewel lah. Kita dapat beberapa klien yang nggak rewel. Jadi alhamdulillah ya habis badai terbitlah pelangi. Anda ya pokoknya kayak gitulah. So far so good. Pokoknya buat kalian pebisnis semua, ya sebenarnya orang bukan pebisnis kayaknya penjual lah. Ya nggak tahu lah sebutannya nggak usah bisnis ting lah terlalu keren. Ya pokoknya intinya stay terus bantuin usaha orang supaya maju, supaya orang lain sukses. Yang dimana ketika kita bisa bikin orang lain sukses, otomatis diri kita sendiri pun sukses. Sukses itu apa sih? Misalnya kalau dalam artian kalau gua sih minimal ada impactnya lah. Gue masuk ke perusahaan mereka, gue bantuin, dan itu tuh harus ada impact impactnya itu mau besar mau kecil. Ya nanti awalan mungkin gak akan langsung besar, tapi ya bertahap. Terus kita terus evolusi supaya nanti naik dan sukses. Ketika orang lain sukses, insya Allah orang lain tidak akan lupa sama kita. Walaupun lupa masih ada Allah, dan kita yang bikin sukses otomatis kita tahu caranya. Kayak gitu ya. Jadi ya santai aja lah. Kalau misalnya memang orangnya punya value sih, santai aja lah hidup kayaknya. Yang orang mikir kenapa ada orang miskin ada orang kaya ya karena mungkin kita beda value aja. Dalam artian kayak lu kerja 1 jam dibayar misal 50.000, nah gua kerja 1 jam bisa dibayar mungkin 150.000. Orang lain yang value-nya lebih tinggi, misal pilot per jamnya mungkin 500.000, we never know. Nah makanya tiap orang itu waktunya sama. Kenapa ada yang kaya dan ada yang miskin? Karena value-nya berbeda, value dan tingkat pemikirannya mungkin berbeda. Kayak gitu guys. Ya di vlog ke berapa, keempat kelima gitu ya, di vlog keempat kelima ini isinya alhamdulillah good vibe semua. Intinya teruslah berusaha dan jangan menyerah. Kalau yang malas ya udah, kalau yang semangat mantap. Itu aja sih. Buat ustadz-ustadz yang kemarin nge-review, hati-hati tak, nanti ketagihan Anda. Ya udahlah pokoknya gitulah. Terus oh ya buat ustadz yang suka ngomongin pernikahan, ini pesan terakhir dari aku ya Tad. Kayaknya still 2 tahun lagi, tapi kemungkinan besar aku targetin coba tahun depan dah. Tahun depan aku mau nabung dulu karena memang di tahun ini tuh sama sekali tidak ada tabungan, tidak ada. Ya ada sih uang mah tapi nggak ditabung, dan memang buat pengen beli alat aja, buat beli alat buat apa gitu, buat yang lain. Nah makanya nanti tahun depan tuh kan 2 bulan lagi ya, tahun depan tuh bakalan ku fokusin lagi buat nyari modal untuk nikah atau enggak modal untuk hidup setelah pernikahan lah, kayak gitu. Makanya jadi aku tahu rezeki dari Allah, tapi apa salahnya kalau kita prepare dulu supaya tidak terlalu jantungan kalau ada apa-apa ya. Ya entah prepare itu juga kan, ada yang prepare uang, prepare temen, prepare relasi dan lain-lainnya. Pokoknya intinya jangan jangan kosongan teuing lah. Pasti paham lah. Begitu Tad. Jadi aman insya Allah Tad. Masih normal. Ini Repi nih. Nah kalau Repi ini nggak akan nikah Tad, karena dia masih main. Terakhir pun nunjukin apa Pi kemarin, tapi kemarin yang ditunjukin di pundak orang teh apa Pi? Tak boleh beti tak cek orang ge. Tenginap sebenarnya boleh beti. Tapi ya ini tuh salah satu orang yang orang juga kaget karena dia tuh nggak nyangka sih kenapa si Repi bisa kerja sampai malam terus bayarannya nggak dihitung lembur. Lihat ini jam 1 malam dia masih kerja guys. Dan padahal sudah di luar jam kantor dan masih kerja. Nah ini ciri-ciri orang sukses.
karena dia nggak mikirin value untuk dirinya sendiri, tapi dia memang suka sama kantornya dan dia mau majuin kantornya. Coba di Indonesia banyak yang kayak gitu, insya Allah Indonesia maju coy. Ya sayangnya di Indonesia cuman banyaknya yang ya begitulah, mandang gaji kecil dan lain-lain. Ya sebenarnya perusahaan pun kan, kalau perusahaannya misal si Repi masuk terus value-nya gede, terus bisa ngasih impact gede ke perusahaan, otomatis ya dia juga bakal dibayar lebih besar dong. Atau enggak dibayar lebih besar pun dia tinggal pindah terus bawa portonya ke perusahaan lain, otomatis perusahaan lain pasti suka. Oh ini orang impactnya gede nih di perusahaan yang itu, yang sejenis misalnya. Otomatis perusahaan yang sejenis yang lainnya pasti langsung, wah anak emas nih gitu, kayak orang pinter nih, pasti langsung ditarik. Makanya buat kalian yang masih belum kerja, coba cari kerjaan yang memiliki impact paling besar di perusahaan itu. Coba cari itu. Soalnya ketika kalian punya power, kalian bisa bergain juga. Gitu guys. Udah sih. Cuap-cuapnya lumayan lah, 10 menit ya, nggak usah kepanjangan. Pokoknya intinya itu, video ini nggak no cut, no edit. Cuman subtitle doang, itu juga otomatis, nggak pernah dicek. Ya pokoknya vlog kali ini gitu doang. Udah sih. Ada kata-kata terakhir, Bapak Repi? Lagi ditunggu ya besok atau bisa mungkin. Kelak. Kuma? Kata-kata terakhir mungkin ditunggu besok atau lusa ya dari Pak Dika. Bagi 2 termin ya. Termin diduain boleh aja. Ah, andai. Besok Asik. Hah? atau lusa kan? Kuma. Besok atau lusa kan? 2 terminnya sapu. Ya besok yang pertama, lusa yang kedua gitu. Ya boleh lah. Boleh lah. Sesuai janji. Kalau misalnya aman sih. Harusnya aman sih. 2 bisa lah. Aman lah. Masih banyak kok invoice tadi keluar berapa invoice? 1 2 3 4. 4 invoice ketutup lah guys. Harusnya aman. Tapi ya nggak tahu mereka bayarnya kapan. Tapi invoice harusnya deadline-nya itu 1 minggu sih sebenarnya. Deadline buat di kontrak tuh tertulis pembayaran maksimal 1 minggu setelah invoice keluar. Tapi biasanya mereka juga nggak mau nunda-nunda karena kan tanggal berjalan, terus biar ngitung mereka juga mudah. Biasanya ya paling telat 1-2 hari lah, 1 hari 2 hari. Jadi masih aman. Begitu guys. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya gitu, buat teman-teman yang masih usaha, semangat. Kata Ustadz mah tadi sebenarnya tiap orang itu udah punya role masing-masing. Kalau misalnya memang tidak cocok jadi pengusaha, mendingan mundur, karena tiap orang punya role masing-masing. Bukan berarti jangan berusaha, tapi usaha dulu. Ketika kayaknya memang gak cocok di sana, mendingan coba dulu yang lain, siapa tahu ada yang cocok. Nah, kerjain di situ maksimal supaya gajinya maksimal. Begitu guys. Assalamualaikum.